Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Har, bagaimana pertemuan kita ini yang kedua ya, kalau tidak salah. Iya, Uh, betul Bu Des, ini pertemuan kita yang kedua. saya itu mendapat berita bahwa Ibu ingin ketemu saya. Ini kira-kira ada permasalahan apa ya, Bu Har ya? Iya Bu, sebenarnya sudah lama jadi bahan pemikiran saya ya Bu ya. Ini di dalam hal kita itu kan sekarang sedang digalakan sekolah penggerak, lalu ada pola yang pendidikan yang memerdekakan seperti yang disampaikan atau merupakan filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya Bu Des ya. Nah, itu saya menemukan di sekolah saya ini kok untuk menerapkan filosofi yang seperti itu masih ada sedikit kendala ya Bu Des ya. Itu gimana ya Bu Des ya? Oh, jadi Ibu merasa menerapkan Ki Hajar Dewantara ini sekolah atau dikatakan Merdeka Belajar ini mengalami hambatan seperti itu ya Bu ya. Ya Nah betul kalau Bu. boleh saya tanya Bu, kira-kira hambatannya di mana yang Ibu pandang sebagai hambatan gitu? Gini Bu, di sekolah saya kan kebetulan ya latar belakang dari ada latar belakang usia yang lumayan cukup jauh ya Bu Des ya. Jadi di dalam mereka menerapkan pembelajaran itu kita menilai bahwa harus di dalam filosofi itu kan kita guru itu harus menghamba kepada murid. Nah, tapi ada guru-guru yang udah lumayan lama ya, guru senior mungkin boleh dikatakan seperti itu masih saya lihat masih belum sepenuhnya Bu menerapkan pola seperti itu. Jadi yang terkadang saya melihat masih ada yang memaksakan kehendaknya ya, maklum ya Bu ya, mungkin karena merasa menang di pengalaman, jadi apa yang menjadi kehendak itu dipaksakan kepada murid, padahal kan kita untuk filosofi Ki Hajar Dewantara harus seperti itu tidak tepat ya Bu Deswati ya. Selama ini apa yang sudah lakukan atau pendekatan apa yang sudah Ibu lakukan untuk melakukan suatu perubahan paradigma itu, Bu? Bisa saya tahu, Bu? Ya sampai sejauh ini saya baru melakukan ya paling hanya sharing saja Bu ya, baru ngobrol-ngobrol secara resminya kita belum ya, hanya kenapa saya baru tatap muka empat mata saja menanyakan kenapa anak ini seperti ini, kok sepertinya terlalu dipaksakan. Nah, saya paling baru melalui itu saja, Bu. Makanya saya agak ini juga, Bu ya, karena kan kita sudah dilatih untuk menjadi pengajar praktik, rasanya kita tidak mungkin diam kan, Bu ya, menghadapi masalah ini. Apakah Ibu sudah melakukan pola-pola yang kita dapat dalam alam itu dengan implikasi di sekolah mungkin? Ya, saya sudah menerapkan secara tidak langsung ya Bu ya, kepada murid. Lalu saya juga sebenarnya sudah pernah ya Bu ya mengusulkan menghadap kepada pimpinan bagaimana kalau dilakukan satu kegiatan yang bisa mengubah pola lama. Nah itu Bu Des. Sudah pernah dilakukan. Nah, kalau itu yang itu paradigma itu kira-kira sudah Ibu rencanakan targetnya berapa lama itu kira-kira akan dilakukan oleh Ibu? Ya, penyusunan itu saya lakukan mungkin kurang lebih ke depannya bisa sampai beberapa kali pertemuan ya Bu ya, 1 sampai 2 bulan ke depan itu dengan waktu bisa seminggu sekali, mungkin bisa seperti itu ya Bu Des ya. Oh, bisa juga. Nah, berarti kalau taruhlah 2 bulan ke depan Ibu bisa melakukan berharap bisa melakukan perubahan itu. Nah, trik khusus kira-kira apa yang Ibu akan gapai
untuk mencapai target yang sudah Ibu pikirkan atau rencanakan? Nah, itu Bu, saya masih belum ini juga ya Bu ya. Mungkin langkah awal saya membuat program dulu Bu ya untuk kegiatan IHT misalnya seperti itu ya Bu ya. Oke, lalu unsur-unsur mana saja yang sudah Ibu libatkan dalam rangka penerapan Merdeka Belajar ini, Ibu? Kalau bisa saya tanya. Ya, kebetulan nih kita ini sudah pernah Bu ya ada 10 guru yang melakukan kegiatan pembekalan sehubungan dengan sekolah kami sebagai sekolah penggerak. Jadi di situ saya rencananya ingin merekrut yang 10 orang ini menjadikan sebagai narasumber. Itu gimana menurut Bu Des ya seperti itu? Saya jadi belajar dari ternyata Buhat sudah memiliki strategi bagaimana penerapan Merdeka Belajar itu. Justru saya belajar dari pengalaman atau pemikiran dari Bu Haryati sendiri. Kalau boleh saya tanya Pak Buhar, pembelajaran apa yang Buhar rasakan dari diskusi kita selama ini atau hari ini? Ya, jadi saya sudah mulai bisa ada pencerahan nih Bu Deswati. Tadi Ibu sudah menggali satu ide dari saya. Oh iya, ternyata saya tuh di sekolah saya sudah punya modal ya Bu ya, modal untuk 10 guru itu menjadikan narasumber mungkin seperti Bu ya. Ya. Jadi mengumpulkan kepada guru-guru yang memang masih berpola lama, yang belum menerapkan pola Merdeka Belajar seperti itu. Jadi bisa saya menyusun langkah-langkah awal itu untuk membuat sebuah program mengadakan kegiatan IHT salah satunya seperti itu mungkin Bu Deswati. Bagus sekali Bu. Jadi saya mengambil hikmah dari justru saya ingin belajar dari Ibu. Ternyata di sekolah saya itu juga tidak semudah itu karena saya sendiri. Nah, ternyata apa yang Ibu khawatirkan, yang risaukan itu ternyata Bu Har sendiri banyak teman, cuman nggak sadar kali ya. Kalau Ya, di iya, betul Bu. pembekalan itu bagaimana penerapannya itu kira-kira selaras tidak Bu Har? Ya, insya Allah kita untuk yang 10 itu memang sudah ini ya kita bisa mengikuti ya Bu ya pola yang dilakukan selama kita pembekalan menjadi pengajar praktik nih Bu ya. Nah, saya ingin menerapkan cara yang dilakukan selama kita mengikuti kegiatan ini. Nah, itu nanti akan saya terapkan di sekolah saya dengan cara yang seperti ini juga mungkin Bu Deswati. Itu yang saya dapatkan. Ya, oke Bu Haryati, terima kasih. Saya sudah belajar banyak dari proses pembicaraan kita, pertemuan kita hari ini. Saya mengambil hikmah bahwa sebenarnya potensi yang ada di keliling kita itu banyak sekali. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita ini ada. So, di mana ada permasalahan pasti ada solusinya. Nah, dengan seperti itu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah. Saya sudah mulai agak sedikit tenang nih Bu ya. Jadi besok ke depannya saya sudah akan merencanakan, menyusun program untuk kegiatan IHT dan mengambil menjadi narasumbernya teman-teman saya sendiri. Seperti itu Bu Des, terima kasih banyak Bu Deswati atas pencerahannya. Nah, mungkin pertemuan berikutnya saya akan tunggu refleksi dari hasil syarat atau strategi yang Ibu lakukan ini. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi di pertemuan yang berikutnya Ibu Arya. Terima kasih, saya juga mengambil hikmahnya atas kebersamaan, atas ilmu yang kita gali dan Bu Har lakukan. Saya juga belajar banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu Har. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Des. Saya mendapat ilmu yang banyak juga dari Bu Deswati ya.